Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Oke anak-anak, sebelum kalian belajar, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 2. Mengingat minggu depan kalian sudah UTS, jadi kalian harus tambah lagi belajarnya ya. Tapi jangan khawatir, jangan takut. Kita hadapi semuanya. Kalau kalian siapkan dengan benar, pasti kalian akan bisa. Ya anak-anak. Coba kalian buka buku paket kalian halaman 1. Di situ ada yang menerangkan tentang sumber energi. Kalian amati gambar tersebut. Di situ ada gambar mengenai ayo berdiskusi. Di situ ada gambar matahari, orang menjemur, berolahraga, ada bayi, ada gambar pohon dan sebagainya. Nah, kalian coba amati. Kira-kira apa yang ada di dalam gambar tersebut? Kira-kira apa yang kalian pikirkan setelah mengamati tersebut? Pasti kalian akan tahu, oh gambar ini kok seperti ini. Apa ya maksudnya? Nah, kamu reka-reka misalkan ini mesti ada yang dipertanyakan. Nah, dari gambar yang kalian amati tersebut, ada gambar matahari, ada pohon, rumah, orang menjemur dan sebagainya yang merupakan sumber energi di bumi dan terbesar. Itu kira-kira apa dari gambar yang kalian amati? Nah, kalau sudah kalian amati, kemudian kalian buka halaman 2. Nah, di halaman 2 kalian akan menemukan beberapa pertanyaan. Nah, menemukan beberapa pertanyaan. Di situ pertanyaan pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Jadi jawabannya itu ada kaitannya dengan gambar yang kalian amati tadi di halaman 1. Kemudian kalian jawab di buku tulis kalian. Caranya menjawab, jangan lupa ya, diberi keterangan. Yang atas tema 1, subtema 1, tema 2, subtema 1, PB 1. Jangan lupa diberi keterangan seperti itu ya. Dan tanggal, bulan, tahunnya. Misalkan hari Selasa, tanggal, ya itu diberi ya. Hari Selasa tanggal berapa. Kemudian diberi keterangan tema 2, subtema 1, PB 1. Nah, diberi keterangan seperti itu ya. Kemudian jawaban nomor 1. Diberi juga halaman 2. Nah, halaman 2 nomor 1. Nanti caranya menjawab seperti itu ya. Nomor 1 di situ keterangannya apa yang diceritakan gambar tersebut. Nah, jawabannya itu ada pada gambar yang kalian amati tadi. Kalian jawab, langsung jawabannya saja. Tidak usah ditulis soalnya. Ya, jangan lupa diberi halaman dan nomor. Kemudian yang nomor 2, berdasarkan gambar dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Itu dijawab, apa saja manfaatnya, mengapa demikian, kamu berikan penjelasan. Jadi jawabannya ada 2. Yang pertama manfaatnya, yang kedua adalah alasannya, mengapa demikian dimanfaatkan. Nah itu. Kemudian yang nomor 3, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari? Kamu bisa menyebutkan contoh-contoh lain, kegiatan lain yang bermanfaat, yang menggunakan manfaat, yang memanfaatkan matahari dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa menyebutkan
sebanyak-banyaknya, silakan. Setelah kalian jawab dari pertanyaan tadi, 3 pertanyaan tadi, kalian sudah menemukan 3 jawaban ya. Kemudian kalian susun. Kalian tulis, kalian buat tulisan, kalian masukkan ke dalam itu. Buatlah tulisan. Bisa kalian buat paragraf atau bagaimana. Dari jawaban 3 pertanyaan tadi, kalian tulis, kalian rangkai. Kalian rangkai jadi satu, menjadi suatu paragraf. Atau kalau tidak bisa membuat satu paragraf, kalian tulis saja secara urut. Tetapi dipisahkan antara 1, 2, 3-nya dipisahkan. Nanti kalian akan tahu kalau sudah menjadi tulisan yang bagus, di situ dirangkai dari 3 jawaban tadi, dirangkai, kamu akan tahu akan membentuk suatu teks ya. Bu, apa boleh ditambahi sedikit kata-kata? Boleh. Nanti akan membentuk suatu teks. Nah, dari situ nanti kamu akan menemukan di situ ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Nah, di situ nanti akan ketemu. Tapi di sini tidak disuruh menentukan gagasan pokok dan pendukung, kalian hanya menyusun kembali atau menulis kembali ketiga jawaban kalian dalam satu rangkaian, dalam satu cerita, seperti cerita ya. Kemudian setelah itu coba kalian buka halaman 5 ya. Halaman 5 di situ ada bacaan yang berisi tentang kisah Ali si biji energi. Nah, itu kalian baca. Kalian baca kisah Ali si biji energi. Kalian pahami bagaimana isinya. Nanti itu adalah suatu pengetahuan yang harus kalian pahami. Dan kalian harus tahu itu tentang apa isi dari teks tersebut. Nanti kamu akan memahaminya dan kira apa yang ada di dalam situ kamu akan paham ya. Setelah kalian baca itu, coba kalian lihat yang bawahnya. Di situ ada peta pikiran yang menerangkan tentang manfaat dari energi matahari. Nah, kalian bisa diskusikan dengan keluarga kalian, dengan orang tua atau saudara atau siapa saja. Silakan kalian diskusikan, kalian buat peta pikiran. Kalian bisa gambar matahari yang lebih bagus lagi atau dalam bentuk tidak seperti ini boleh. Tapi yang terpenting di situ ada gambar mataharinya. Kemudian kalian buat peta pikiran. Manfaatnya untuk apa saja? Energi matahari tersebut bagi kehidupan makhluk hidup. Ya. Kalian bisa tulis semuanya, kalian gambar, kalian tulis di buku tulis kalian. Ya. Setelah itu kalian bisa buka lagi di sini ya, halaman 6. Nah, di situ ada kegiatan yaitu yang memanfaatkan sumber daya alam. Apa saja sumber daya alam itu? Berasal dari mana saja? Sumber daya alam dari tumbuhan, dari tambang, ya, dari hasil tambang, itu sumber daya alam. Sumber daya alam ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui. Yang bisa diperbarui adalah seperti dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, itu bisa diperbarui. Tapi kalau yang dari tambang tidak bisa diperbarui. Dari tumbuh-tumbuhan bisa diperbarui karena bisa dikembangbiakan lagi. Begitu juga dengan hewan. Tapi kalau dari tambang, hasil tambang, kalau selesai kita pakai, kita tidak bisa menghematnya, maka hasil tambang tersebut bisa habis. Nah, di sini salah satu contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui, yang bisa menghasilkan nilai ekonomi, yang dapat menghasilkan, bisa diolah dan menghasilkan nilai ekonomi. Nah, di situ sumber daya alamnya berasal dari apa? Tumbuhan, yaitu dari pohon jagung. Di situ diolah oleh manusia, diolah supaya dapat menghasilkan nilai ekonomi. Nah, selain jagung kan masih banyak lagi. Kalian bisa kira-kira bisa memberikan contoh sendiri, misalkan selain jagung apa saja yang sumber daya alam yang bisa diolah dan menghasilkan nilai ekonomi. Nah,
Setelah itu coba kalian bayangkan saja dulu ya. Kalian amati gambar mengenai sumber daya alam yang dapat menghasilkan, yang diolah mendapat menghasilkan nilai ekonomi. Kemudian coba kalian jawab di situ pertanyaan yang di bawahnya. Diskusikan kalau di situ bersama temanmu, tapi kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian ya. Ada 2 pertanyaan. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Nah, ini kalian bisa jawab, kalian diskusikan dengan orang tua kalian ya. Setelah itu kalian coba buka lagi yaitu halaman 7. Di situ bacalah teks pemahaman tentang sumber daya alam. Nah, di sini banyak sekali menceritakan tentang sumber daya alam. Yang mana sumber daya alam dibagi menjadi 2, ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui. Selain itu, nanti kalian bagaimana untuk mengatasi supaya sumber daya alam itu tidak habis, bisa menggunakan sumber daya alternatif dan sebagainya. Kalian baca ya teks tersebut untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Setelah kalian baca, kalian jawab pertanyaan di halaman 7 sampai dengan halaman 8. Nah, sampai halaman 8 yaitu nomor 1, 2, 3 dan 4. Di situ nomor 1, berdasarkan teks berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, itu kalian bisa baca, kalian cari dari teks tersebut. Caranya menjawab sama, yaitu diberi keterangan atasnya jawaban halaman 7 dan 8. Kalian jawab seperti itu ya. Tema 2, subtema 1, PB 1. Kalian beri keterangan seperti itu. Kemudian kalian jawab nomor 1, nomor 2, berilah 3 contoh lain di luar teks, dari luar itu sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Nah, selain dari teks ini, coba kalian cari lagi, kalian gali informasi lebih luas lagi, kira-kira sumber daya alam apa yang tidak dapat dan yang dapat diperbaharui. Kalian berikan 3 contoh saja. Kemudian yang nomor 3, berilah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan 2 jenis sumber daya alam tersebut. Nah, dari sumber daya alam tersebut yang kamu sebutkan, yang kamu cari atau yang ada di dalam buku, silakan kamu kemudian kalian bisa sebutkan manfaatnya yang dapat menghasilkan kegiatan ekonomi. Tadi sudah saya jelaskan, di situ ada contohnya jagung bakar. Kalian bisa mengambil salah satu, itu disuruh mengambil contoh kegiatan ya, 2. Berarti kalian ambil 2 jenis ya. Kalian ambil 2 jenis contoh sumber daya alam yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, contoh kegiatan ekonomi. Tadi sudah diberikan contoh misalkan jagung bakar. Yang lainnya silakan kalian berinovasi sendiri, silakan kalian menggali informasi lebih luas lagi. Kemudian yang nomor 4, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Nah, ini ada kaitannya dengan nomor 3. Kalau kalian sudah menentukan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan jenis sumber daya alam, kemudian yang nomor 4, kamu berikan pendapatmu. Mengapa kalian menemukan itu? Lah, untuk apa itu sumber daya alam itu? Apa saja dampaknya bagi kelestarian daya alam tersebut? Nah, nih kalian coba jawab di situ. Kemudian apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tersebut tetap lestari? Nah, kalian bisa pilih sendiri bebas. Sumber daya alam apa kiranya yang bisa kamu buat contoh kegiatan ekonomi. Kemudian setelah itu kalian
apa pendapat kamu tentang kegiatan ekonomi yang kamu lakukan itu tadi. Ya. Kemudian kalau sudah kalian jawab keempat soal tersebut, di situ ada gambarlah contoh kegiatan salah satu sumber daya alam. Di bawahnya ini ya, ada kolom, gambarmu harus memuat tentang ini seperti poster. Seperti membuat poster ya. Di mana poster tersebut, kegiatan tersebut ada kegiatan ekonomi. Ada alam, sumber daya alam, salah satu yang menggunakan salah satu sumber daya alam, dan bagaimana usaha untuk menjaga keberadaannya. Kemudian ada unsur kegiatan ekonomi. Kalian gambar sebisa mungkin ya, nggak harus bagus, pokoknya berusaha yang bagus, tapi ada keterangannya. Semacam poster, kalian sudah belajar kan waktu kelas 3 membuat tulisan ada gambarnya, yang gambar tersebut memuat tentang kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan cara menjaga keberadaannya. Nah, dari situ kalian coba gambar kegiatan tersebut seperti membuat poster ya. Kalau sudah selesai itu bisa dilakukan di buku tulis, semuanya dikerjakan di buku tulis ya. Setelah itu kita lanjutkan ke halaman 9. Nah, kalian ajak berdiskusi lagi orang tua kalian atau saudara kalian untuk mencari tahu apa saja manfaat daripada sumber energi matahari. Kalian bisa tulis sebanyak-banyaknya ya. Kalian tulis sebanyak-banyaknya menurut pengamatanmu sumber energi matahari di lingkungan rumah dan sekitarmu itu untuk apa saja. Kalian bisa diskusikan dengan orang tua kalian atau saudara kalian. Kalian tulis jawabnya sebanyak-banyaknya. Anak-anak, karena ini juga untuk memenuhi kebutuhan UTS, jadi kalian jangan putus asa ya. Kita tetap semangat. Untuk jawaban nanti seperti yang sudah saya sampaikan, semuanya ditulis di buku tulis ya, diberi keterangan setiap halamannya, setiap jawaban diberi keterangan halaman ya. Jangan lupa yang atas sendiri diberi keterangan tema 2 subtema 1 PB1, kemudian halaman berapa harus jelas. Nah, kalau sudah selesai kalian mengerjakan semuanya itu, untuk hari ini saya tidak usah dikirimkan dulu, menunggu instruksi dari saya. Jadi cukup kalian tulis aja di buku kalian, tidak usah difoto terus dikirim, nanti menunggu dari saya. Karena file-filenya yang ada di saya masih saya toto dulu, biar file-filenya tidak menumpuk dengan tema 1, saya urutkan dulu. Jadi saya perlu ruang dulu untuk HP-nya. Jadi saya minta kalian nanti tugas-tugas ini tidak usah dikirim dulu, menunggu instruksi dari saya. Kalau saya sudah minta tolong anak-anak untuk pembelajaran PB1 tema 2 subtema 1 dikirim sekarang. Nah, itu baru kalian kirim ya. Jadi tetap mengerjakan ya. Ini harus ya anak-anak, karena Senin depan kalian sudah melaksanakan UTS. Ya, anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa lebih semangat lagi dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.